Tahu berapa orang calon-calon menteri nanti akan dilantik? Kurang lebih 100 orang. Negara Indonesia itu besar, susah diatur ya. Hai, selamat malam Ibu Jantung. Ya, Ibu Jantung. Ya, Ibu Pisang yang memiliki jantung tak memiliki hati. Ada hati nak men-share berita-berita bohong. Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil calon menterinya ke Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Selalu ada pergaduhan geng ya. Saya pelik ini antara orang Indonesia dengan orang Indonesia sendiri. Dan ini sebenarnya tak ada sangkut pautnya dengan Malaysia, akan tetapi dia orang ini bekerja di Malaysia, maka dari itu bawa nama-nama Malaysia yang dulunya si Kokori ya, dengan si Jantung Pisang, dengan si Aina Harahap. Kini perdebatan si Jantung Pisang dengan mantan TKW Malaysia ataupun orang Indonesia yang bekerja di Malaysia lalu menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia yang keturunan yang keturunan India dan saat ini itu berada di Malaysia. Oke guys, nggak usah berlama-lama. Perdebatannya itu bermulai dengan apa? Ini boleh menambah kita pengetahuan ya tentang politik Indonesia. Oke, kita simak dulu videonya yang pertama. Tanggal 20 ini nanti ya berakhirlah masa jabatan Pak Presiden Jokowi kita ya. Tahu Ya, berapa betul. orang jumlah menteri di kabinet Pak Presiden Jokowi? Tahu ada berapa orang? Tahu? Tahu? Nggak tahu? Nggak tahu kok sebagai rakyat Indonesia. Ya kurang lebih ada 56 orang, banyak, tahu, banyak menteri aja itu, ya, belum lagi. Oh, bocorannya ini geng ya. Pejabat ini tuh ya di bawah kementerian aja banyak pejabat ya. Tanggal 20 ini nanti dilantik lah presiden terpilih kita, ya, Pak Prabowo Subianto. Tahu berapa orang calon-calon menteri nanti akan dilantik? Kurang lebih 100 orang, tahu, banyak itu ya. Itu menteri saja ya, di bawah menteri nanti ya bawahan-bawahannya itu banyak lagi. Jadi kalau bagi engkau yang cakap ya, negara Indonesia itu besar, susah diatur ya. Apanya yang susah diatur? Menterinya aja banyak ya. Lain lagi gubernur, kepala daerah ini itu ya, yang seharusnya anggaran uang pemerintah itu bisa kita gunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, mensejahterakan rakyat ya, bagi subsidi untuk rakyat ya. Tapi anggaran itu habis kepada menteri-menterinya aja berapa orang, gaji menteri aja satu orang berapa. Itu pikir, tahu? Kok cakap negara Indonesia itu besar, susah diatur. Menterinya aja banyak. Kok tengok tuh Amerika Serikat ya, yang negara besar lebih kaya lagi, menterinya nggak sebanyak di Indonesia, paham? Oke, ya. Ngerti? Sebenarnya macam ini tujuannya si kakak Jantung Pisang ini ya, memberikan tahu kepada rakyat Indonesia. Ya karena banyak orang yang cakap katanya warga Indonesia ini susah diatur, maka dari itu banyaknya menteri-menteri yang akan datang ataupun bocorannya. Ini bocoran saja ya, karena belum dilantik, jadi yang bermakna itu belum pasti. Kita ambil contoh macam di Amerika ataupun di Chinese ya, di sana apalagi China sana itu kan negaranya itu luas ya, di sana itu menterinya itu banyak juga. Kalau China ya serupa dengan Indonesia atau mungkin malahan lebih banyak Indonesia. Di sana tuh mudah diatur, dan Indonesia ini menterinya itu banyak dan semuanya itu ya otomatis mendapatkan imbalan ataupun gaji dari pemerintahan kita. Demi menteri yang banyak, harusnya pekerja keras menteri itu membawa kebaikan ataupun kemajuan masyarakatnya atau memberikan kemudahan-kemudahan macam kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Harapannya gitu. Nah, saya kira kita berdoa saja semoga
Indonesia ini akan maju, akan lebih baik lah ya, dipimpin oleh Bapak Presiden baru, Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi ini disetij ataupun dibahas oleh si kakak Sri ya, orang Indonesia yang pernah di Malaysia, yang sudah saya katakan tadi. Nah, dia orang itu kata si jantung pisang ini orang yang tak punya hati, katanya macam itu. Oke, kita tengok dulu pembahasannya. Hai, selamat malam Ibu Jantung. Malam. Ya, Ibu Jantung. Ya, Ibu Pisang yang memiliki jantung tak memiliki hati. Ada hati nak men-share berita-berita bohong. Sekurang-kurangnya saya rasa Anda pun punya handphone, saya pun punya handphone. Sebagai ya ibu rumah tangga, kita ini boleh je search apa-apa yang informasi yang kita mau sampaikan, betul tak? Ini ada video terbaru dia nih yang buat saya itu nggak bisa diam. Sebentar lagi berakhir masa penjabatan Presiden Jokowi. Tahu kau berapa menteri di era Presiden Jokowi? Berapa? Tak tahu kau? Tak tahu kau? Lagi bagus tak tahu daripada buat macam sok tahu. Tak betul. 56 orang katanya. Padahal itu Bu. Cuman ada 4 menteri koordinator dan 30 menteri. So totalnya cuma 34. Ya, jadi 56 yang awak bilang itu dari mana informasinya saya pun tidak tahu lah. Terus yang nggak masuk lagi ke kepala otak saya ini, sebentar lagi akan menjabatlah Presiden Bapak Prabowo. Jumlah menterinya kau tahu berapa? Berapa? 11, 100 lebih. Hah? 100 menteri? Gila. Ngeri kali saya rasa dia itu menyampaikan informasi loh. Muka tuh udah meyakinkan, mimik wajah, ya kan, dia punya ekspresi berbicara itu yang dia bilang itu udah 100% dia rasa betul. Berapa sih calon menteri Pak Presiden yang terpilih? Kita aja belum tahu karena belum dilantik. Cuman bocorannya. Iya, boleh cari itu sendiri. Bocorannya itu saja. cuma ada 46 menteri di kabinet Bapak Prabowo. Itu cuma bocoran ya, belum real. Kenapa? Karena belum dilantik. Tanggal 20 nanti udah dilantik baru kita tahu. Jadi jangan ngomong itu kayak semua tahu gitu. Ya kan? Terus katanya apa pemirsa? 100 calon. Ini daftar lengkap 108 calon. Ya, 108 orang calon. Calon Bu, calon. Bukannya menterinya, calonnya Bu. Ada paham kah bezanya calon? CPNS dengan PNS. CPNS, C-nya itu calon pegawai negeri sipil. Kalau udah PNS, pegawai negeri sipil. Jadi jangan Ibu bilang, tahu kalian berapa jumlah menteri di era Prabowo? 100. Gila. Itu calon Bu, bocornya cuma 46 orang. Kita tengok nanti tanggal 20 ini berapa orang menterinya. Update dong Bu, di TikTok kan udah berseliweran itu. Berapa itu gaji para menteri-menteri? Coba kalau gaji-gaji menteri itu dipakai untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bla bla. Berapa sih gaji menteri? Hah? Tak ini banyak Bu, sih gajinya. ini saya tunjukkan gaji menteri di era Pak Jokowi. Kenapa kalau Pak Prabowo itu kita nggak bisa nunjukkan gaji menterinya karena menterinya aja belum dilantik. Gimana kita menunjukkan gajinya, ya kan, kerja aja belum. Nih, menteri di era Pak Jokowi. Ini tuh diupdate 23 Mei, bulan 5 kemarin, Bu. 5.040.000, tunjangannya 13.600.000, Bu. Enggak nyampe 20 juta satu bulan, Bu. Ya, itu tuh kalau dikalikan sama 46 menteri yang akan dilantik nanti, itu nggak nyampe 1 miliar, cuma 800 sekian juta, 800 juta sekian, Bu. Bu tahu berapa yang diberikan pemerintah untuk desa aja deh, untuk desa aja. Untuk desa, dana desa aja tuh untuk satu desa itu 1,5 miliar, Bu. Ya, untuk satu desa doang. Enggak sebanding tuh sama gaji menterinya, betul tak? Ngomong loh Bu, jangan kayak gitulah, ya. Terus bilang apa? Siapa bilang susah ngurus negara? Mana ada susah, menteri pun banyak. Ibu coba ngurus diri sendiri aja dulu. Ibu aja kelihatannya tuh kalau live nggak bisa ngontrol diri sendiri. Ya, emosi ibu menggebu-gebu. Apalagi kalau ada orang yang nggak sesuai sama ibu, nggak sesuai sama pendapat ibu. Ibu tuh ngamuk-ngamuk gitu. Coba ibu tanya diri sendiri aja. Kalau misalkan ibu menjabat, ibu bisa nggak ngontrol sekian ratus juta penduduk Indonesia ini, Bu? Ya, jangan kita bilang kayak nggak bisa ngontrol. Ya, ibu aja belum ngerasainya, ya kan? Saya sendiri nggak berani bilang kenapa nggak bisa ngontrol ini itu karena saya belum ngerasainya, Bu. Kadang-kadang kita sebagai suri rumah tangga ini ngontrol suami dan anak kita itu kita nggak bisa. Kadang emosi, fed up, ya kan? Nah, coba ibu di perantauan sana kontrol dulu emosi ibu.
Terus satu lagi, asah dulu otaknya sebelum menyebarkan informasi apa-apa, Bu. Pastikan ianya betul. Jangan followers 100.000 ibu itu selalu ibu suapi dengan berita-berita hoax. Nanti ibu dilaporin orang, bukan saya atau siapa. Ibu kan nggak tahu viewers ibu siapa, ya kan? Ibu tengok kan berapa banyak selalu penonton di video ibu. Mana tahu ada satu lawyer yang nggak suka, atau ada salah satu tim dari presiden yang nggak suka karena ibu nyebar-nyebar berita hoax. Hati-hati loh. Nanti satu masa ibu akan pulang ke Indonesia, ditunggu di bandara, nanti gimana? Malu kan? Turun bandara langsung digari. Dan kelanjutannya, video ini juga langsung dibahas ataupun ditanggapi oleh si kakak JP ataupun jantung pisang. Kalau menurut saya ini bukan perdebatan ya, tapi sekedar meluruskan. Oke, kita tengok dulu videonya. Oke, hari ini saya akan membuatkan satu video untuk Mbak Sri ya, dimana dia beberapa kali merespon ya, mengulas tentang video-video saya, dan dia juga sekarang mengulas tentang video yang semalam saya buat ya, dimana di situ dia mengatakan ya dia amat terkejut mendengar isi video saya. Begini Mbak Sri, saya katakan ya kepada Anda ya, saya pun tahu ya di Indonesia ya, menteri di era Pak Presiden Jokowi itu ada 34 ya. Tapi di sini saya mengatakan ya, di kabinet ya, di kabinet pemerintahan Pak Presiden kita Jokowi ya, menteri-menterinya berjumlah seluruhnya saya katakan 56. Kenapa saya katakan 56 ya? Saya merangkumi di situ dengan wakil-wakilnya sekali ya, dan dengan staf-staf yang lain. Ya, saya pun nggak bodoh-bodoh amat Mbak Sri ya, kalau ingin membuat satu video ya, saya pun akan mencari dulu data-datanya ya. Tapi kalau menurut Anda itu salah ya, dan menurut pandangan Anda itu tidak benar ya, itu terserah Anda ya, itu hak Anda ya. Dan di situ juga Anda mengulas tentang ekspresi saya ya. Ya, ada masalah dengan ekspresi saya? Apakah saya harus mengikuti saran Anda? Anda harus berekspresi seperti ini? Oh tidak Mbak Sri ya. Cara Anda, cara saya ya. Oke, salam kenal Mbak Sri. Thank you ya, sebab selalu ambil perhatian video-video saya ya. Begitu besarnya pengaruh seorang jantung pisang atau JP ya di dalam dunia pertiktokan ya, khususnya di Malaysia ya. Wow, saya pun tidak menyangka itu ya, dimana setiap hari saya melihat ya, mereka buat live, membuka room dan membahas jantung pisang. Sehingga ya ada beberapa individu dungu ya yang ingin mencari dan ingin bertemu secara langsung dengan saya ya. Jangan berkuar-kuar di dalam TikTok, saya katakan ya, jangan berkuar-kuar di dalam TikTok. Jikalau Anda berkuar-kuar di dalam TikTok ya, justru malah menunjukkan kedunguan dan kekoyakan Anda. Ya. Wow, luar biasa ternyata ya. Jantung pisang ya. Wow. Wow, keren geng. Perdebatannya menurut saya ini lucu. Oke, saya bukannya membela salah satu pihak. Nah, kita tengoklah ya bocoran sebetulnya berapa calon menteri di Indonesia yang akan datang. Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil 49 calon menterinya ke Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Dari puluhan tokoh yang dipanggil terdapat 6 calon menteri perempuan. Berikut adalah 6 calon menteri perempuan yang digadang menjadi Sri Kandi berikutnya di era kepemimpinan Prabowo Gibran. Yang pertama adalah Mutia Hafid. Politikus senior Partai Golkar ini mengaku diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo sesuai dengan bidangnya. Isu yang
yang beredar, Mutia digadang menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika periode selanjutnya. Yang kedua adalah Arifah Khoiri Fauzi. Selanjutnya adalah Sekretaris PP Muslimat NU Arifah Chori Fauzi. Arifah terlihat enggan menjelaskan posisinya sebagai menteri apa, berbeda dengan para calon menteri lainnya. Yang ketiga adalah Widianti Putri Wardana. Pengusaha sekaligus komisaris PT Telada Prima Agro ini turut hadir dalam pemanggilan calon menteri di kediaman Prabowo. Tak banyak informasi yang bisa disajikan dari profil pengusaha yang masuk calon menteri Prabowo dari kalangan profesional ini. Yang keempat adalah Ripka Haluk. Ia adalah pejabat Gubernur Papua Tengah. Ripka tidak menyebut secara spesifik kementerian apa yang akan dia tangani di masa depan. Yang kelima, Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi satu-satunya Sri Kandi di era Jokowi yang berlanjut ke era Prabowo. Wanita dengan nama lengkap Sri Mulyani Indrawati itu menyebut dirinya diminta secara langsung melanjutkan lembaga bendahara keuangan negara ini di masa depan. Yang keenam adalah Veronika Tan. Veronika Tan dikenal sebagai penggerak pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Meski tak secara spesifik menyebut dirinya menjadi menteri, Veronika mengatakan Prabowo meminta agar ia mengurus ibu-ibu dan anak-anak yang masih belum mendapat perhatian. Demikian berita terkini terkait 6 perempuan calon menteri di kabinet Prabowo Gibran. Nah itu geng, yang terpanggil ya calon menteri itu 49 dan yang 6 itu perempuan. Nah, kalau yang dibahas atau yang diulas oleh si Kak JP ataupun calon jantung pisang, mungkin yang teringin mencalonkan. Jadi semuanya itu di total gitu. Saya bukan menyalahkan salah satu pihak ya, tapi sepengetahuan saya itu macam itu. Nah, gini geng, ini 6 menteri ya, yang perempuan yang kita tayangkan tadi itu wanita-wanita hebat. Dan semuanya itu kaya-kaya. Yang gaji menterinya itu kalau dibandingkan dengan tanggung jawabnya itu memang tak seberapa geng, tak sampai 20 juta sekali tunjangannya ya. Dan kenapa menteri-menteri itu harus kaya geng? Menurut saya memang harus kaya geng, karena kenapa? Biar tak haus dengan uang. Kalau tak haus dengan uang, otomatis benar-benar merangkul rakyatnya tanpa ada korupsi ataupun mencekik rakyatnya. Ya, semoga saja para menteri-menteri yang mengurusi masyarakatnya kita yang nanti ya yang akan datang itu akan benar-benar mengurusin rakyatnya, mempermudah rakyatnya. Jangan sampai mengkorupsi atau memakan bukan haknya sendiri gitu, geng. Ya, kita berdoa saja. Siapa-siapa yang menjadi menteri, kita tak kisahlah sebagai warga Indonesia. Terima-terima aja, yang penting amanah apabila diberi pangkat dan juga jabatan. Kita tahu geng, menjabat itu tak mudah, resikonya banyak, tanggung jawabnya banyak. Pasti ada orang yang pro dan kontra ya, pasti ada yang mengolok-olok, ada yang menghina, itu sudah hal biasa geng. Dan juga pasti ada yang tak setuju dengan program-programnya, itu sudah hal yang biasa. Akan tetapi doa kita ya, asalkan itu programnya itu bagus, kita terapkan dan semoga berjalan dengan lancar. Dan semoga dengan presiden yang baru yang akan mendatang ini, semoga Indonesia itu boleh mencapai Indonesia emas tak sampai tahun 2045. Kita berdoa bersama-sama geng, karena Indonesia dan juga Malaysia ini macam abang adik. Apa salahnya kalau saya meminta doa kepada korang semua untuk kemakmuran di negara saya. Oke, kita berdoa. Allahumma al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke geng, salam sejahtera. Dan apabila ada tutur kata saya yang salah ataupun yang kurang dalam video ini, saya memohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.